Sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30 SPKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, nggak mungkin dia bisa menghapus daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia, saudara. Sebagaimana cuplikan tadi teman-teman, yuk kita tonton aja video lengkapnya ceramah dari Habib Rizik yang terbaru ini, teman-teman. Ingin saya jelaskan sebelum masuk ke dalam ideologi Pancasila itu sendiri dalam pandangan Front Pembela Islam, bahwa FPI punya sikap bagaimana menyikapi Islam sebagai agama dan menyikapi Pancasila sebagai dasar negara. Islam adalah akidah, Pancasila adalah ideologi. Akidah datang dari sumber ilahi, tidak bisa ditawar, dan sudah merupakan harga mati keyakinan. Sedangkan ideologi adalah sumber insani, datang dari ide-ide manusia. Nah, yang jadi persoalan di sini ingin saya garis bawahi bahwa Islam sebagai akidah menolak semua ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Semua ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, apakah Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam? Andai kata Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam, wajib kami sebagai umat Islam untuk menolaknya. Tapi manakala Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak ada alasan bagi kami sebagai warga negara Republik Indonesia untuk menolaknya. Nah, untuk itu di sini langsung saja untuk menyingkat waktu, perlu kita sama ketahui bahwa ideologi di dunia ini, apapun warnanya, apapun jenisnya, apapun bentuknya, tidak keluar dari 3 kelompok. Ideologi yang pertama adalah ideologi yang mengakui Tuhan yang Maha Esa itu ada dan berkuasa mengatur urusan dunia dan akhirat. Sedangkan yang kedua adalah ideologi yang mengakui Tuhan yang Maha Esa itu ada, tapi dia tidak mengakui kekuasaan Tuhan yang Maha Esa itu untuk mengatur dunia. Bagi yang bersangkutan, Tuhan yang Maha Esa itu hanya untuk mengatur urusan akhirat saja, sedangkan dunia biar manusia yang mengaturnya. Sedangkan yang ketiga adalah ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, apalagi mengakui kekuasaannya di dunia dan akhirat. Nah, tinggal pertanyaannya, Pancasila masuk kelompok ideologi yang mana? Untuk yang nomor 3 sudah jelas, di sanalah bercokol, yaitu kelompok ateisme, kelompok komunisme, leninisme, marxisme, yang memang mereka tidak mengakui kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan kelompok yang kedua ini terkenal sekali, ini merupakan kelompok-kelompok sekuler sejati yang tidak ingin sama sekali menjadikan agama yaitu sebagai dasar pijakan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan negara. Sedangkan yang nomor 1 ini bukan hanya sekedar mengakui Tuhan yang Maha Esa itu ada, tapi juga mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa itu berkuasa mengatur urusan dunia akhirat, sehingga segala kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang datang dari Tuhan yang Maha Esa. Dan alhamdulillah, kalau kita memperhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana ditegaskan dengan tanpa keraguan. Begitu juga ditegaskan kembali dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1,
bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada pasal 29 ayat 2 ada jaminan dari negara bahwa tiap warga negara bebas untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan demikian, bahwa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuhnya, bahwa Pancasila menganut ideologi yang pertama sehingga tidak bertentangan dengan Islam, bahkan harus diasuh dalam rawatan Islam. Jadi maksud saya diasuh dalam rawatan Islam, umat Islam sebagai mayoritas penduduk Republik Indonesia harus ikut secara proaktif, ikut serta di dalam menjaga Pancasila, merawat Pancasila, memelihara Pancasila. Jangan sampai Pancasila ditafsirkan dengan aneka ragam penafsiran yang diselewengkan. Nah, mudah-mudahan umat Islam seluruh Indonesia bisa memahami ini dan bisa ikut serta dilibatkan untuk menjaga daripada peninggalan para founding father selaku pendiri bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah baik, dari sinilah ingin saya katakan, saya tidak sepakat, sekali lagi terlebih dahulu saya sampaikan, saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan Pancasila itu pilar negara. Karena dalam Undang-Undang Dasar kita, Pancasila itu adalah dasar negara. Andai kata ada kelompok-kelompok yang tetap ngotot, maaf, ini bukan sembarangan pihak. Karena kemarin yang mengkampanyekan 4 pilar negara itu DPR MPR, nah, ke seluruh Indonesia. Nah karena itu saya katakan, andai kata pun 4 pilar negara itu sebagaimana yang mereka sampaikan, yaitu Pancasila, kemudian juga ada Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, seluruhnya tetap harus berdiri atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga saya berani mengatakan dalam forum ini, Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bagi kami umat Islam, Indonesia adalah negara tauhid, bukan negara ateisme. Nah, ini sengaja saya ingin tekankan di sini. Walaupun tadi katakanlah Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI mereka ingin jadikan sebagai pilar, tapi jangan lupa bahwa sila pertama daripada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan sumber daripada sila-sila yang lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semua bersumber daripada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, itu juga bersumber daripada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Nah kemudian sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu pun juga bersumber dari ajaran Tuhan yang Maha Esa tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan sila yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu juga bersumber daripada ajaran Tuhan yang Maha Esa. Jadi dasar utama Republik ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa bukan pilar negeri, tapi merupakan dasar negara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Nah baik, selanjutnya, kalau bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, saya selaku dai, guru agama, juru dakwah untuk umat Islam, maka saya tentunya punya persepsi sudut pandang yang tidak boleh keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, maka segala bentuk perbuatan dan semua jenis pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh ada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang oleh karenanya, dengan tanpa ragu saya nyatakan di sini, segala bentuk perbuatan, apapun perbuatannya, apakah itu sihir, perdukunan, pemurtadan, riba, korupsi, miras, narkoba, judi, persinahan, pornografi, porno aksi, premanisme, pembunuhan, dan terorisme, semuanya bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada di Republik ini ya ikhwan. Karena itu kami dari FPI selalu melakukan penentangan dan perlawanan secara konstitusional
terhadap segala produk perundang-undangan yang melegalkan minuman keras, melegalkan prostitusi, melegalkan perjudian, melegalkan segala kemunkaran, karena semua itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak ada satu agama pun di Indonesia, tidak ada satupun agama di Indonesia, bukan hanya agama Islam, seluruh agama yang menghalalkan perbuatan-perbuatan munkar yang kita sebutkan tadi, sihirnya, perdukunannya, ribanya, korupsinya, mirasnya, narkobanya, judinya, semuanya diharamkan oleh seluruh penganut agama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia sudah tepat dan harus kita bela bersama, kita tegakkan di bumi Indonesia tercinta. Nah, kemudian semua jenis pemahaman seperti spilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2005-2006 yang lalu, bahwa sekularisme, pluralisme, liberalisme bukan dari ajaran Islam, bahkan merupakan paham yang sesat dan menyesatkan. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, ada sedikit catatan. Jangan menyalahpahami fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang dimaksud pluralisme di sini bukan pluralitas. Pluralitas sebagai keragaman, kebinekaan, keanekaan kita, perbedaan kita, suku, agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, itu satu keniscayaan, nggak mungkin bisa kita tolak. Dalam ajaran Islam pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, andai kata Tuhanmu menginginkan menjadikan kamu sekalian sebagai umat yang satu, Allah Maha mampu untuk melakukannya. Tapi ketentuan Allah adalah wa la yazaluna mukhtalifin. Umat manusia akan selalu berbeda di antara mereka. Jadi perbedaan, kebinekaan, keanekaragaman kita merupakan sunnatullah, keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Karena itu saya katakan di sini, saudara, pluralitas semacam itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berbeda. Dan memang benar teman-teman, Pancasila itu dibangun di Indonesia ini berdasarkan agama teman-teman. Yang kita ketahui semua bahwa di Indonesia itu beragam agama, beragam suku, dan juga beragam bangsa. Apalagi bahasa yang ada di Indonesia ini bermacam-macam teman-teman. Nah, kita lanjutkan aja nontonnya teman-teman. Beda dengan pluralisme. Yang dimaksud oleh Majelis Ulama Indonesia, pluralisme di sini adalah mencampur adukan agama, melarang satu umat beragama untuk mengklaim agamanya yang paling benar dengan tidak mengakui agama yang lain. Sedangkan dalam ajaran Islam, la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Artinya saudara, dalam Islam ini biarkan seorang muslim meyakini agama Islam adalah benar, selain Islam tidak benar. Dan biarkan orang Kristiani meyakini agama Kristiani adalah yang benar, selain Kristiani tidak benar. Biarkan orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu meyakini bahwa agama mereka benar, agama lain tidak benar. Yang penting mereka tidak menghina dan mencaci maki agama lain, saudara. Artinya ini kebebasan orang berkeyakinan, kebebasan orang beragama, saudara. Nah, karena itu pluralisme yang menyatakan umat beragama tidak boleh mengklaim agamanya yang paling benar, tidak boleh, yaitu mengatakan agama lain tidak benar. Ini adalah pemerkosaan keyakinan, ini merupakan pemaksaan, dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini sekedar catatan yang dimaksud dengan pluralisme supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang berikutnya ini yang masuk dalam tema kita, saudara, paham-paham yang menyangkut komunisme, marxisme, dan leninisme ini juga merupakan pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, sehingga paham komunis, marxis, leninisme tidak boleh ada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu saya barusan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Saidiman, orang tua kita, sepuh kita, luar biasa, dengan usia yang sudah lanjut tapi punya semangat nasionalisme kebangsaan yang begitu tinggi untuk melawan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara kita, dasar ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan sehat walafiat, taat ibadah, amin ya rabbal
alamin. Nah, baik ya ikhwan. Sekarang yang ingin saya sampaikan di sini, ada sementara pihak, maaf, kadang-kadang datangnya dari oknum pejabat sendiri, menina-bobokkan bangsa Indonesia dari kebangkitan PKI. Mereka mengatakan PKI sudah finish, PKI sudah selesai, PKI nggak bakal bangkit lagi. Itu cerita klasik, itu bohong, itu nggak ada itu PKI bangkit lagi, udah finish, udah selesai. Saudara, propaganda semacam ini adalah propaganda yang menina-bobokkan bangsa Indonesia daripada bahaya gerakan komunis di Indonesia. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah, kalau kita sedang bicara PKI seperti simposium pada hari ini, apa mereka bilang? Ini kan cuma paranoid saja. Ini ketakutan yang nggak beralasan. Ini kan cuma komunis fobia saja. Kita ini di sini dituduh semuanya paranoid, hanya ketakutan yang berlebihan. Maka itu di sini perlu kita sampaikan, siapa bilang PKI itu tidak ada? Siapa bilang gerakannya itu sudah bubar dari republik ini? Siapa bilang gerakan PKI itu, saudara, saat ini tidak mulai kembali mencengkramkan kukunya di bumi Nusantara ini? Mari kita lihat indikasi kebangkitan PKI, saudara, yang ada di Indonesia ini. Kita mulai dari yang pertama. Kita semua sama tahu ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi, saudara. Enggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. Nah, sekarang yang kedua, saudara, sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998, sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, nggak mungkin dia bisa menghapus daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia, saudara. Dan dampaknya serius. Sejak tahun 98 sampai hari ini, saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat, saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98, saudara, baru mulai mencicipi sekolah, mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini, generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI, saudara. Saudara, ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa. Kurikulum ini membentuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau sudah dihapuskan dari kurikulum, jangan kaget kalau anak-anak muda kita saat ini umur 20-an, saudara, 25 atau 27 ke bawah, tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar palu arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Nah, lagi-lagi, saudara, tadi saya katakan, saudara, siapa ini pihak yang punya inisiatif untuk menghapus pelajaran tersebut, saudara? Kalau tadi orang tua kita Bapak Tri Sutrisno memperkenalkan kita begitu banyak buku luar biasa. Buku-buku yang dikenalkan oleh Pak Tri tadi semuanya buku bagus, Pak. Cuma yang jadi persoalan, buku-buku tersebut menjadi tidak efektif manakala tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Buku tersebut menjadi tidak efektif manakala tidak dijadikan sebagai bagian kurikulum pendidikan Indonesia.
Maka itu saya usulkan kepada simposium ini untuk kita bersama-sama mendorong sejarah pengkhianatan PKI 48 dan 65 harus dikembalikan dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia dalam materi sejarah Indonesia, saudara. Baik, sekarang kita lihat lagi, saudara. Yang ketiga, sebelum tahun 98, saudara, televisi nasional khususnya TVRI setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film tentang pengkhianatan G30S PKI. So, hingga dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lembah, orang di kampung-kampung nonton film tersebut, saudara. Mereka tahu betapa biadabnya PKI, betapa zalimnya PKI, betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tapi sayang sejuta sayang, setelah reformasi tahun 98 tidak ada satupun stasiun televisi sampai hari ini yang berani menayangkan kembali daripada film pengkhianatan G30S PKI, saudara. Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakuti televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media di kita punya negeri sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara? Akibatnya dari tahun 98 sampai hari ini anak-anak muda kita, saudara, nggak lagi tahu bagaimana kebiadaban PKI. Padahal kalau itu, saudara, ditayangkan di televisi, luar biasa, saudara, dari Sabang sampai Merauke se-Indonesia, saudara. Nah, ini fakta, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit, omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final tidak akan bangkit lagi, omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua. Baik, yang keempat, langsung saja, saudara. Kita tahu dulu sebelum 98 ada Litsus, penelitian khusus bagi pejabat publik di Indonesia, saudara. Seseorang ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala daerah, apalagi mau jadi menteri, saudara, ada penelitian khusus. Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI, saudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI, apalagi mengusung ideologi PKI, tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat publik, saudara. Tapi semenjak tahun 1998 Litsus ditiadakan. Tadi Patri sudah sampaikan kepada kita bagaimana mereka menjadi kepala daerah, menjadi gubernur, menjadi wali kota. PKI itu sangat kejam sekali, teman-teman ya. Bahkan sekarang itu ada museum Jenderal Sunation, teman-teman ya. Saking kejamnya PKI itu tempo dulu, teman-teman. Dan kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, yuk kita tonton lebih panjang lagi seperti apa PKI itu dari kisahnya Habib Rizik ini, teman-teman. Tonton sampai selesai, teman-teman ya. Kota menjadi anggota dewan, saudara, masuk ke berbagai macam partai. Ini fakta, ini bukan sekedar cerita, ini bukan khurafat, bukan takhayul, bukan dongeng, tapi ini fakta yang kita hadapi. Nah, kemudian baik, yang kelima, saudara. Nah, tadi sudah kita sebutkan putra putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara. Dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Baik, yang keenam, mari kita lihat lagi, saudara. Kita tidak boleh menutup mata. Sejak tahun 1998 begitu banyak buku-buku yang membela PKI. Dibagikan secara gratis, dijual dengan bebas di toko-toko buku, saudara. Enggak, pemerintah kita enggak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Real, fakta, saudara. Bahkan ada satu anggota dewan, pimpinan satu komisi di DPR RI, saudara, begitu bangga mengarang buku mengatakan dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Enggak sampai di situ, bahkan dia karang buku lagi dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen", seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti PKI. Hei manusia-manusia Indonesia yang anti PKI, ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI. Hei bangsa Indonesia yang anti PKI, ada apa dengan kalian benci PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen dan aku bangga menjadi anak PKI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini indikasi. Yang ngomong yang sebelah sana. Lanjut. Ini sudah atau saya lanjutkan ini? Lanjut. Sebab dapat teguran 1 menit lagi mesti selesai.
Padahal saya bawa materinya 25 menit. Ya. Tapi dikasih waktu 15 menit. Saya mau tanya dulu sama peserta ini. Izinnya. Lanjut, Bib, lanjut. Baik, supaya menyingkat waktu, Pak Tarman Azam, beliau kawan saya, Masya Allah, salah seorang pimpinan PWI, mudah-mudahan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya saudara, mari kita lihat yang nomor 7. Saudara, adanya usulan RUU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ini juga tidak lepas dari peran-peran untuk kepentingan PKI. Kemudian yang ke-8, bagaimana Komnas HAM luar biasa saudara, berikut LSM liberal yang menjadi LSM komprador, saudara, yang bersuara untuk kepentingan asing, juga mereka semua bersuara untuk membela PKI. Yang ke-9, maaf saudara, ya ada bantuan Cina kepada Indonesia, berikut kompensasinya. Saya tidak campur urusan ekonomi negeri ini saudara, tapi kalau sudah bantuan dari negara komunis Cina ke Indonesia dengan kompensasi tenaga kerja yang masuk Indonesia, wajib untuk diwaspadai saudara. Nah kemudian jangan lupa yang ke-10 saudara, ada beberapa parpol, bukan satu, yang terang-terangan mengirim kader-kadernya ke Republik Rakyat Cina untuk ikut pendidikan politik. Mereka dididik oleh Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa? Ya, itu hak partai tersebut, itu hak pribadinya, saya tidak ikut campur. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk mewaspadai partai-partai yang menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Baik, saudara. Ini sangat bahaya sekali teman-teman ya, kalau misalkan ada salah satu kader partai yang ada di Indonesia sampai didoktrin bahwasanya harus menguasai Indonesia sehingga ya bla 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 gitu ya. Aku nggak bisa mengasumsikannya sendiri teman-teman, dan itu intinya itu sangat bahaya sekali teman-teman. Saya percaya kepada para habaib, kalau menurut para habaib dan para ulama itu bahaya, saya yakin itu juga sangat bahaya teman-teman. Kita lanjutkan tontonnya teman-teman. Ke-11, di mana-mana ada seminar, ada temu kangen, saudara. Di mana-mana ada temu kangen PKI, seminar PKI, saudara. Sementara, saudara, dari pihak aparat keamanan setengah hati untuk membubarkan mereka, saudara. Berapa kali di Taman Ismail Marzuki mereka menggelar acara, bikin kegiatan, saudara. Ada bentrokan dengan gerakan bela negara, dengan laskar-laskar FPI di beberapa tempat, saudara. Ada apa? Ada lagi anggota-anggota dewan yang merupakan kader PKI menggunakan kunjungan kerja mereka untuk membuka temu kangen kader PKI sebagaimana terjadi di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu, saudara. Yang ke-12, pembentukan Ormas Orsospol yang berafiliasi kepada PKI, pemutarbalikan segara PKI dan lambang PKI, saudara. Saat ini di kalangan selebritis kaum muda, dan maaf, sampai Menko Polhukam, maaf, harus saya sampaikan saudara, begitu kami protes adanya kaos-kaos berlogo PKI, Pak Menko mengatakan, saudara, tentara dan polisi tidak usah over, jangan berlebihan, jangan kalau ada logo PKI dianggap PKI, ini kan cuma tren anak muda. Logo PKI itu termasuk sosialisasi lambang PKI, itu dilarang saudara oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dilarang juga oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 27 tahun 99, dilarang juga oleh TAP MPR RI nomor 1 tahun 2003, dan dilarang oleh KUHP pasal 107 A, B, C dan D serta E, saudara. Nggak bisa, kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit hanya dengan alasan itu adalah tren kaula muda, saudara. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, Merdeka. Baik, yang ke-15 saudara, belum lama ini saudara ada usulan konyol penghapusan kolom agama dari KTP, saudara. Kalau kolom agama dihapuskan dari KTP, saudara, maka ini merupakan kesempatan bagi kalangan ateis, bagi kalangan PKI untuk tidak lagi mencantumkan agamanya, saudara. Ini berbahaya, ini merupakan indikasi kebangkitan PKI. Baik, yang ke-16 saudara, dorongan untuk minta maaf kepada PKI. Ada apa?
Saya ditanya sama wartawan, Habib Rizik, ini bagaimana sikap FPI kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI? Saya jawab, kalau presiden ngotot mau minta maaf kepada PKI, saya usul sekalian saja minta maaf sama Belanda dan Jepang. Jangan tanggung-tanggung minta maaf, saudara. Minta maaf saja. Belanda, maaf dulu pejuang kami membunuh tentara Belanda. Jepang, maaf dulu gerilyawan kami membunuh Anda. Minta saja sekalian maaf kepada Belanda dan Jepang, saudara. Belanda dan Jepang itu penjahat, saudara. Sebagaimana PKI, bukan kita yang minta maaf kepada Belanda dan Jepang, bukan kita yang minta maaf kepada PKI. PKI yang harus minta maaf kepada bangsa Indonesia, saudara. Baik, kemudian berikut yang ke-17, saudara. Maaf, sekarang ini ada jargon revolusi mental. Kalau yang dimaksud revolusi mental adalah revolusi akhlak, revolusi moral, revolusi budi pekerti, dari tidak baik menjadi baik, tentu kami dari FPI akan sangat-sangat mendukung. Tapi kalau yang dimaksud revolusi mental adalah membebaskan jiwa dari ikatan agama, membebaskan jiwa daripada aturan hukum Tuhan, sebagaimana yang pernah disuarakan oleh Karl Marx, sebagaimana di tahun 50-an pernah dikampanyekan oleh PKI. Ini jargon PKI dulu, saudara. Nah, kalau itu yang dimaksud, kami menolak istilah revolusi mental kalau hanya memberikan kesempatan kepada PKI untuk bangkit, ya kawan. 19, saudara, saat ini di beberapa karnaval, bagaimana tokoh-tokoh PKI, saudara, seperti Aidit, seperti Nyoto, saudara, itu dibawa-bawa, diusung-usung. Bahkan dalam karnaval peringatan HUT RI di Madura, saudara, di Sumatera Barat, kemudian di Jawa Timur, ada apa kalau ini bukan indikasi kebangkitan mereka? Dan yang ke-19, saudara, maaf, beberapa waktu yang lalu juga ada simposium di Arya Duta, saudara. Ya, tujuan pemerintah baik, dimonopoli oleh pemerintah, bagus tujuannya, saudara. Tapi sayang sejuta sayang, saudara, ternyata simposium tersebut, saudara, hanya menguntungkan kader-kader PKI ketimbang kader-kader bangsa Indonesia sendiri, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang terakhir, yang ke-20, saudara. Yang terakhir, saya sedih, kecewa bercampur marah begitu saya saksikan di ELC, saudara, Indonesia Lawyer Club, di salah satu sebuah stasiun televisi, saudara, ada tokoh yang mengatakan kalau PKI itu hanya korban. Kalau PKI itu korban, penjahatnya siapa? Kalau PKI korban, berarti penjahatnya NU, penjahatnya Banser, penjahatnya Masumi, penjahatnya tentara, penjahatnya Polri, penjahatnya negara, saudara. Nah, maka itu, saudara, ya kalau korbannya PKI, berarti penjahatnya Nahdlatul Ulama NU, berarti penjahatnya Muhammadiyah. Enaknya, saudara, umat Islam ini dianggap semua sebagai pelaku kejahatan. Ini kita tidak terima. Kepada yang bersangkutan, kalau ingin simpatik kepada PKI itu urusanmu, tapi jangan coba-coba mengatakan mereka korban. Itu akan menyinggung perasaan jutaan umat Islam di Indonesia.